Jadi cinta itu sebenarnya dibangun setelah ijab kabul. Jadi jangan tanamkan di anak-anak kita, cinta ditanamkan sebelum ijab kabul. Itu pemahaman yang sangat salah yang hari ini menggerogoti anak-anak muda, bahwa kalau tidak ada rasa, tidak ada cinta, pernikahan itu tidak akan bahagia. Faslun arkanun nikahi arba'atun. Sebenarnya rukun-rukun nikah niki hanya ada 4. Yang pertama adalah al-awalu al-ijab al-qabul. Yang pertama adalah ijab kabul. Nikah niku sing penting enten ijab, enten kabul. Ijab niku contohnya kaya angkah tuka atau zawaj tuka. Niku ijab. La ahlal tuka. Ini yang membedakan antara angkah tuka wa zawaj tuka. Hanya 2 kata ini yang dipilih. Ulama-ulama tidak sepakat dengan kata-kata ahlal tuka. Aku menghalalkan untukmu. Yang benar adalah angkah tuka wa zawaj tuka. Qabul dengan kata-kata raditu atau qabiltu. Jadi yang muda-muda tidak melulu qabiltu, tapi apa? Raditu. Pernah santrinya Gus Bahak masyhur, namanya Ustadz Ali Fatah, usianya 60 sekian tahun, viral ketika ijab kabul, angkah tuka wa zawaj tuka dan seterusnya. Beliau menjawab alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina ngoten, viral. Wong-wong padha ngguyu seakan-akan itu salah. Tapi dalam beberapa lintas mahat, ketika ucapan alhamdulillah wassalatu, rukun-rukun khutbah itu digunakan untuk qabiltu nikahaha, dijawab nanti dengan akhir kata raditu, itu sudah sah. Tapi ya kuwi al insanu adu majadillah. Jadi menungso iku musuhe barang sing ora dingerteni. Kaya-kaya sing bodho sing dinikahno Gus Bahak niki, padahal sing bodho iku wong-wong sing ora ngerti. Nah, iku al insanu adu majadillah. Wala yustaratu fihi ma al arabiyah. Di dalam ijab kabul itu tidak disyaratkan harus pakai bahasa Arab. Jadi pakai bahasa Jawa nggih saged, pakai bahasa Indonesia nggih saged. Bahasa yang paling dimengerti itu bahasa yang paling utama. Makanya nikah nih kula nek wong desa, nek bahasa Arab niku kula tambah mamang. Ngerti artine permufradat apa ora? Kalau nggak ngerti tambah repot. Makanya tak sarankan nek orang ngerti bahasa Arab tenanan, basa Jawa ae. Karena yang paling utama dalam pernikahan ijab kabul itu bahasa yang paling dipahami, paling dimengerti. Saya saja ustadz yo zaman nurung nikah ke ustadz, wis diceluk ustadz, mondoke terkenal suwi, tetep nganggo basa Jawa. Karena yang memahami itu tidak harus antara wali dan calon ngantennya. Yang memahami itu 2 saksinya, orang-orang yang menyaksikan itu memahami yang diucapkan. Lah kadang sing ngomong paham, sing wali paham, sing nyekseni ora paham. Untuk meminimalisir itu, nek kula seneng bahasa yang mereka pahami dan kita pahami bersama. Pak Prabian nganggo basa apa? Cocok Pak Pra ya. Cocok. Jangan gengsi. Kadang memaksakan bahasa Arab di lingkungan yang tidak paham bahasa Arab. Wa yustaratu alla yaqula faslun bainahuma. Dan ini dalam ijab kabul yang penting. Semua ulama sepakat antara ijab dengan kabul itu tidak dibolehkan, disyaratkan tidak dibolehkan ada pemisah. Jadi nek ngarani fauron. Apa bahasa Indonesianya fauron? Tidak ada jeda. Halan qabiltu nikah wa tazwija, langsung. Tidak halan klengo dhisik, enggak boleh. Itu menunjukkan bahwa saking pentingnya nikah. Menunjukkan nikah ini komitmen kita, wis tanpa ragu, halan langsung raditu atau qabiltu. Nek orang nganggo qabiltu langsung yes ngono piye? Ora qabiltu atau raditu tapi yes, oke. Sebagian ulama memperbolehkan, tapi sebagian yang lain tidak afdol. Yang afdol tetap apa? Qabiltu atau raditu. Yang kedua, wasani az-zaujani.
Yang kedua, adanya calon suami dan calon istri. Fa yushtaratu fil mar'ati khuluha min nikahin wa iddatin. Disyaratkan bagi seorang istri untuk tidak punya ikatan suami atau punya iddah. Jadi cara wong Jawa nek ngarani ya golek bojo wong wedok sing legan. Legan niku maksudnya tidak diikat oleh tali pernikahan, juga tidak dalam waktu iddah. Dan calon istri ini tidak harus hadir di majelis akad. Dan ini yang mungkin teman-teman harus pahami. Di tradisi kita para santri itu nikah itu nggak ada pengantinnya. Adanya itu wali. Ngantar ini jero kamar, wis bersolek, wis anu wis ning jero kamar kono. Ijab kabulnya sama. Bahkan temen itu ada yang tahu calon istrinya itu hanya saat khitbah saja. Saat khitbah ketemu. Setelah ketemu terus ijab kabul. Setelah ijab kabul, ya nggak tahu ini mana yang istri saya. Di kamar ada 3 orang. Tolong yang tidak istri saya keluar ya. Akhirnya yang 2 keluar, oh ini yang istri saya. Cari biar yang ngono, Cak. Jadi cinta itu sebenarnya dibangun setelah ijab kabul. Jadi jangan tanamkan di anak-anak kita, cinta ditanamkan sebelum ijab kabul. Itu pemahaman yang sangat salah yang hari ini menggerogoti anak-anak muda, bahwa kalau tidak ada rasa, tidak ada cinta, pernikahan itu tidak akan bahagia. Itu maghrur, tertipu. Kalau laki-lakinya tanggung jawab, pengertian, dermawan, luman, wis to sapa-sapa lak, dermawan, luman, pengertian, duwe-duwe akeh, nyukupi, tanggung jawab, sapa-sapa lak, mesti wong wedok seneng napa mboten? Seneng. Masih pacaran 5 tahun, dadak wayah nikah, medit, ora pengertian, ora tanggung jawab. Kenapa Ustadz nggak tanggung jawab? Bagaimana ada laki-laki yang tanggung jawab terhadap istrinya? Mestinya masa pendidikan latihan tanggung jawabnya entek dinggo pacaran. Mulane delok bocah-bocah sing pacaran, bojone gak iso kon tanggung jawab. Wong mestine DE tarbiyah tanggung jawab, entek digawe pacaran. Wayah dadi suami istri nelongso, Pak. Wis iku kandhani cacah nom aja sampai pacaran. Nek seneng langsung nikah. Kemudian afdalitu al-waliyu. Yang ketiga adalah adanya wali. Wawa abun. Wali itu yang pertama bapak, summa abuhu nuli bapaknya bapak namanya mbah. Fayuzawijani bakron, fayuzawijani bikron au sayyiban bila wat'in. Maka bapak atau mbah itu boleh menikahkan anak gadisnya atau jandanya, janda yang belum diwati. Jadi janda itu ada 2, ada sayyib, ada janda sing wis diwati, ada janda yang belum diwati. Maksudnya janda belum diwati sebelum terjadi itu sudah bercerai. Maka janda yang belum diwati itu bapak atau mbahnya boleh memaksa untuk menikah. Memaksa bila ada indikasi, ada izin. Maksudnya contoh, nduk kowe tak nikahno karo Mas Iwan, kok meneng ya wis dipaksa nikah. Menenge wong wedok iku tandane gelem. Mulane tolong sing mbak-mbak, sing rondo, perawan, nek sampean ditakoki bapake, "Tak nikahno, Nduk, aku duwe pilihan dhewe." Ngono langsung. Aja sampai meneng, nek meneng tandane gelem. Setelah bapak ibunya, bapak yang menjadi wali, mbahnya menjadi wali. Kalau bapak dan mbahnya tidak ada, berarti summa amun, kemudian paman. Kemudian summa amun li abawaini, summa li abin, summa banuhuma. Kemudian anak-anak dari paman. Jadi pertama siapa tadi? Bapak. Setelah bapak, mbah. Setelah bapak, mbah meninggal, larinya kepada paman. Paman sing tunggal bapak ibu, paman kantet. Kantet itu bahasa Lamongannya apa ya? Kandung. Jadi paman saudara kandung ayahnya. Lah, setelah paman-pamannya nggak ada, maka anak-anak daripada paman. Mulane wong Jawa ana sing darani pancer wali. Wah, aku nikah nokai soalnya pancer wali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak-anak pamannya sudah tidak ada, maka berlari ke selanjutnya, yaitu saudara laki-laki dan lain sebagainya, sampai nanti
bila melewati marhalatain, bila melewati batas di mana kita diperbolehkan mengqashar sholat, maka bisa kita dengan wali hakim. Satu contoh, seorang gadis di Malaysia. Malaysia karo Indonesia kan lebih dari marhalatain. Ketemu dengan Cak Hari di sana. Dengan penampilannya Cak Hari dia tergoda, terpesona. Minta nikah. Walinya tidak ada. Maka ketika walinya tidak ada, ketika melebihi marhalatain, maka dia mengajukan kepada wali hakim. Tapi sekarang lebih mudah. Sekarang cukup video call, hakim wali bisa. Tapi menurut saya pribadi, wali hakim itu tidak sembarang orang. Wali hakim, soalnya sekarang wali hakim ini banyak. Kemarin ada orang yang nawari saya untuk nikah, tak belikan wali. Sing penting aku iso nikah karo Pak Yai. Sing nomor loro, sing penting ora konangan. Kene Cak Hari, wah cocok iki. Kandhani nikah kok kanggo ora konangan barang. Nikah itu sesuatu yang berat pertanggungjawabannya. Masuk konangan ora konangan, nikah ini pertanggungjawabannya di akhirat. Nah ternyata banyak sekali praktek jual beli wali hakim. Siapakah al hakim itu? Nek cara kula wali hakim itu wali yang bisa mengganti kedudukan wali yang sebenarnya di dalam. Satu, ketika ada permasalahan bab wirosah contoh, permasalahan bab cerai contoh, permasalahan bab nuzus contoh, wali itu soalnya kemarin ada Pak nikah siri, katanya wali hakim, katanya kemudian anaknya kelas 6 SD cerai, maksudnya cerai agama, wong jenenge nikah siri, cerai ya cerai siri kan, jadi dia janda agama Pak, anaknya nggak dikasih hak waris, istrinya nggak dikasih hak waris, nuntut ke balai desa. Ketika suaminya ini pergi, kemudian ke balai desa ya bingung, wong suratnya tidak ada. Akhirnya saya dipanggil, pripun Pak Yai, kita buatkan isbat nikah. Isbat nikah kita panggilkan Pak Naib, KUA kecamatan, kepala desa, kuwabeh kita nanti lampirkan di pengadilan agama. Itu undang-undang ada yang mengatur itu, namanya isbat nikah, ketetapan nikah. Cuma syaratnya datangkan siapa yang menikahkan, walinya siapa, hakimnya siapa, saksinya siapa, datangkan sekarang kembali desa. Gak ada yang berani Pak, takut Pak. Lah ya wayah diwajibi 5 juta kongkon nikah no berani, wayah eneng perpeke angkoh, apa perpeke angkoh itu? Wis pokoke ngono kuwi. Urusan enggak berani, Pak. Nah, ini makanya teman-teman kalau nikah, hakim itu siapa dipelajari. Jangan sampai kita kena masalah dan wali yang mengaku hakim ini dia tidak bertanggung jawab. Malah Pak wali hakim yang paling genah niku yo pengadilan agama, KUA itu yang paling genah. Sing paling genah nek cara kula. Nek cara bahasa agama saya nggak ngerti, nek Jawa pokoknya nek pengen genah ning kono nggone. Nek sing tuku-tuku ning dalan niku rawan. Tek kiai, tek ustad kadang-kadang rawan, Pak. Soalnya Pak saya ini nikah wali akdol. Terus wali nggak menyetujui. Kemudian tolong Pak nikahkan. Ayo ning Surabaya dhisik, soalnya sudah melewati masa fatul qasri. Yang Surabaya dinikahkan karo wong iki. Ya, wayah kuwi enak, Pak. Iso kumpul iso apa, tapi selanjutnya rumah tangga pasti ada permasalahan ke sana. Ya, di permasalahan ini kita butuh wali yang sebenarnya, Pak. Pun kula singaken bismillahirrahmanirrahim. Kemudian warabi'u asyahidani. Yang keempat adalah 2 saksi. Jadi cukup eneng ijab qabul, terus wali ono nganten lanang wedok, ono saksi, maka sudah saksinya. Ini syaratnya fayustaratu kaunuhuma rajulaini khurraini adilaini basiraini sami'aini.
Ya'rifani lisanal muta'aqidaini. Syaratnya satu, dua laki-laki, merdeka, kemudian adil. Adil itu tidak israrul lil maksiyah, tidak terus menerus melakukan dosa cilik. Jadi nek golek saksi kira-kira yo, bahkan di beberapa kitab salaf wong sing buka ketu terus, maksudnya orang yang terbiasa tidak menutup kopiahnya, itu keadilannya dipertanyakan. Mulane nek ora kopiahan ya kudu topenan, nek ora topenan ya apa, pokoknya ini adalah sesuatu yang menunjukkan adalah kita. Aku gak gojol sing ora ketonan, maksudnya engko terus sing ora keton. Lah, ini bahas saksi nikah lah ya. Saksi nikah itu iki maksudnya pangapunten, kita bersatu dalam tauhid Pak Yamin ya, bersatu dalam tauhid. Toleransi dalam khilafiyah, kalau ini dianggap khilaf ya monggo, cuma ulama yang berhati-hati memang seperti itu. Nek golek saksi kudu sing adil. Adil iku wong lanang loro sing merdeka, sing ora terus menerus nglakoni maksiat utawa dosa cilik, utawa sing ra tau nglakoni dosa gede. Wis dipilih lah. Ya, termasuk adil itu wong lanang sing terbiasa nutupi kepalanya, itu sudah terbiasa dia. Makanya imamah itu firaqu bainana wa bainal musyrikin. Imamah sebenarnya kan imamah itu hanya nutupi, imamah itu dudu seneng kene, itu sing jenenge selendang. Sing imamah itu sing nutupi kepala. Lah itu firaqu bainana wa bainal musyrikin. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik. Lah terus kenapa Rasulullah sampai ndadekno imamah firaqu bainana wa bainal musyrikin? Perkara orang musyrik pun zaman Rasulullah dan sebelum zaman Rasulullah iku memakai jubah. Jadi wong Islam ya jubahan, wong musyrik ya jubahan, kabeh jubah. Jubah itu dipakai orang-orang Timur Tengah lama sebelum ke Islam, lama sebelum Rasulullah. Jadi wong kono ya sampai saiki senengane nganggo apa? Jubah. Wong Islam ya jubahan, wong musyrik ya jubahan. Pembedanya adalah imamah.